Halo Bapak Ibu dan Saudara, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramus Manjunta dalam Night Spirit malam ini. Dan sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kami terima sepanjang hari ini. Dan kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan, berkata-katalah Engkau kepada kami melalui firman ini Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus supaya hati pikiran kami boleh disegarkan oleh firman-Mu dan kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan 12. Saya akan bacakannya bagi kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Malam ini renungan yang saya bawa bertemakan dunia yang benar-benar rusak. Ya, dunia yang benar-benar rusak. Nah, berbicara tentang perikop ini dan disambung dengan nanti tentang air bah. Ada seorang mantan biarawati dan seorang penulis populer, ya, setelah dia keluar dari biaranya, yaitu Karen Armstrong. Ya, mungkin Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengar nama ini. Perikop ini 6:7 ini, Karen pernah berkata seperti demikian. Ini adalah kisah yang mengerikan, dia katakan. Sebab apa? Tuhan itu bersifat kekanak-kanakan. Karena seakan-akan dia merobohkan istana pasir yang dibangunnya sendiri. Ya, jadi Karen mengatakan dunia ini adalah seperti istana pasir yang dibuat oleh Tuhan untuk kesenangannya sendiri. Karena kita tahu istana pasir dibangun oleh manusia ketika ya mereka punya waktu santai dan ingin bersenang-senang. Dia melanjutkan bahwa Tuhan yang menghukum itu Tuhan yang penuh penyesalan, namun sekaligus menyiksa orang dan memberikan beban penderitaan kepada orang-orang lain. Itu dia katakan. Nah, kalau kita secara pikiran dunia, tentu kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Karen Armstrong ini. Karena jika dunia dimusnahkan dengan air bah, kan ada saja orang-orang yang kita sebut tidak bersalah, tapi kenapa ikut dihukum? Itu kan namanya tidak punya belas kasihan, begitu. Nah, tapi apakah kita setuju dengan ucapan Karen Armstrong ini? Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menilai ayat 5. Saya akan bacakan kembali ayat 5, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, nah di sini dalam bahasa Inggrisnya segala kecenderungan hatinya itu sebenarnya ditulis the thoughts of his heart, ya. Jadi pikiran dari hatinya, dan kita tahu di sini bahwa hati adalah kontrol, pusat kontrol kehidupan, pikiran, moral, tindakan manusia. Namun di sini ternyata bukan hanya hatinya, tetapi pikirannya juga sudah membuahkan kejahatan. Nah, kita sedikit menggali ayat 5 ini. Kita lihat mengenai intensitas kejahatan manusia dalam ayat 5. Itu dituliskan
bahwa betapa kejahatan manusia itu besar, ya, intensitasnya besar kejahatannya. Kemudian berbicara tentang totalitas manusia sebagai pelaku kejahatannya, disebutkan setiap kecenderungan hatinya dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya the thoughts of his heart. Artinya kalau kita berpikir lebih dalam, kecenderungan ini mengacu pada gerakan pemikiran yang paling dasar, ya. Jadi kecenderungan ini mendorong kita berpikir, bertindak, ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa disebutkan membuahkan kejahatan semata-mata. Berarti apa? Bahwa manusia itu secara eksklusif hati pikirannya hanya membuahkan kejahatan, tidak ada yang lain. Ini dia, eksklusif banget ya. Eksklusif dalam melakukan kejahatan, melahirkan kejahatan, memunculkan kejahatan. Nah, oleh sebab itu, kalau sedemikian rupa, dan kita lihat juga di dalam ayat 11 bahwa bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Lalu ayat 12 katakan, sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita tadi mengutip Karen Armstrong karena melihat ya dari pikiran perspektif manusia dunia, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dihasilkan manusia itu semua kejahatan. Dan saya mau tanya, manusia itu ciptaan siapa? Nah, kalau kita sebutkan ciptaan Allah, berarti manusia itu milik siapa? Milik Allah. Ya, itu harus kita ingat ya. Nah, di sini saya ingin mengajak sama-sama kita berpikir logik ya. Jadi kalau manusia milik Tuhan, apakah Tuhan tidak punya hak untuk menghukum manusia? Jika Anda orang tua, Anda melihat anak Anda, anak kandung Anda melakukan suatu tindakan yang salah, Anda punya hak nggak untuk mendisiplinkan dia, menghukum dia? Oke. Dan kemudian kalau kita sebut, ya boleh menghukum, tetapi jangan sampai mematikan. Nah, di sini kita berbicara soal keadilan dan kasih Allah. Itu nggak bisa dilepas. Nah, kalau kita sebut kasih Allah, nah, kalau ya menurut saya kasih Allah di mana di sini? Yaitu ditunjukkan ketika manusia itu diberi kesempatan hidup sampai pada saat waktu penghakiman itu. Itu adalah kasih Allah, memberikan kesempatan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Artinya, kesempatan hidup itu haruslah diisi mereka dengan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Karena mereka adalah milik Allah. Gitu loh. Jadi keadilannya, ya sudah, karena mereka selama kasih Allah diberikan, mereka tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan mau dari mereka. Ya, akhirnya keadilan Allah datang pada mereka untuk menghukum mereka. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini juga saya melihat bahwa keadilan Allah, kasih Allah kembali ditunjukkan dari apa? Bahwa di antara semua manusia yang dihukum, hewan, binatang melata, binatang darat, binatang udara, ada 8 orang yang Tuhan selamatkan. Karena berdasarkan satu manusia yang bernama Nuh. Karena apa? Dia bergaul dengan Allah selama hidupnya. Nah, oleh sebab itu, itulah kasih Allah, keadilan Allah. Walaupun dia menghukum sebagian besar umat manusia pada saat itu, tapi dia menyisakan orang-orang yang memang berlaku tidak bercacat celah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini juga saya mau mengajak kita berpikir sekali lagi. Nah, kalau ternyata Allah itu memang pribadi yang suka menghukum, jalan satu-satunya supaya tidak dihukum bagaimana?
Ya, jalan satu-satunya supaya tidak dihukum adalah hiduplah bergaul dengan Allah. As simple as that. Nggak ada yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, disinilah kita sekarang harus berpikir. Bayangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijak, Allah yang maha kasih, disebutkan sampai dia menyesal telah menjadikan manusia. Jangan pikirkan dari sisi Allahnya. Allah yang maha tahu kok menyesal. Wah, ini gimana nih? Jangan pikir ke situ. Coba pikir dari dimensi lainnya, itu apa? Bagaimana bisa manusia ciptaan itu membuat sedemikian rupa hati Allah menyesal? Luar biasa sekali. Berarti tindakan manusia yang jahat itu, menjahati Allah itu luar biasa sekali. Jadi jangan dipikirkan dari sisi Allah yang, wah masa Allah menyesal sih menjadikan kita. Jangan pikir situ, pikir dari dimensi lain. Bayangkan betapa manusia dengan tindakannya itu bisa membuat Allah menyesal. Jadi betapa jahatnya manusia itu. Betapa korupnya manusia itu. Sehingga dikatakan bahwa segala kecenderungan hati, the thoughts of his heart, pikiran hatinya itu benar-benar tidak ada satupun yang tidak jahat. Semuanya jahat. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari di malam ini dengan tema bumi yang rusak ini, atau bumi yang sedang memang dilanda kerusakan ini, mari kita menjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Supaya Allah berbelas kasihan kepada kita. Supaya Allah juga memberitahukan apa yang diinginkannya bagi kita. Apa rencananya bagi kita, akan diberitahukannya kepada orang-orang yang bergaul akrab dengan dia. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, ya kita jangan melawan Allah. Karena kita ini tergantung pada Allah, karena milik dia. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir daripada renungan ini, mari kita meniru Nuh untuk hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mulai malam ini berjanji, Tuhan tolonglah aku untuk aku dapat hidup bergaul dengan Engkau sepanjang hidupku. Bantu aku Tuhan, bantu. Saya yakin Tuhan akan menjawab, dan ketika Engkau sungguh-sungguh bertobat Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas bumi yang sedang rusak karena pandemi ini. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Anda yakin? Anda percaya? Katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Bye.